Selamat datang Pak Wayan dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai merger dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berikut ini merupakan hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, ada overview mengenai PT Bank Mandiri. Kemudian, alasan terjadinya merger. Selanjutnya, bagaimana proses merger tersebut dapat terjadi. Yang keempat, akan membahas mengenai dampak dari merger, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. PT Bank Mandiri Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di Indonesia. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bank yang berkantor pusat di Jakarta ini merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Layanan bank ini meliputi pembiayaan perdagangan, valuta asing, dan jasa kustodian, pengelolaan kas, proses pembayaran, dan kartu debit dan kredit. Bank ini menyediakan solusi keuangan lengkap untuk perusahaan swasta dan pemerintah, komersil, usaha kecil, dan mikro, dan juga pelanggan retail. Bank ini memiliki 4 cabang di luar negeri seperti di Cayman Island, Singapura, Hong Kong, dan Timor Leste, dan 1 kantor perwakilan di Shanghai. Bank Mandiri ini berawal dari sejarah panjang dari 4 bank yang bergabung dan merupakan badan yang dibentuk atas dasar program pemerintah yang kala itu berjalan di ujung krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Setidaknya ada 4 perbankan yang namanya disebut sebagai lembaga perbankan yang terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Keempat lembaga perbankan tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada Bank Dagang Negara, yang kedua Bank Ekspor-Impor, yang ketiga Bapindo, dan yang keempat Bank Bumidaya. Keempat lembaga perbankan tersebut tidak bisa mengatasi krisis yang terjadi, meskipun telah dilakukan sejumlah usaha penanganan, tetapi tidak membuahkan hasil dan hingga pada akhirnya pemerintah melakukan merger keempat bank tersebut dengan Bank Mandiri. Merger dilakukan pada tanggal 31 Juli tahun 1999. Dan hingga saat itu kekuasaan atas keempat lembaga perbankan dipegang oleh Bank Mandiri. Dengan adanya merger yang dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha penyelamatan lembaga perbankan tersebut, menjadikan Bank Mandiri semakin berkembang. Bank yang baru dibuka dari tahun 1998 itu hingga kini menjalankan perannya dengan baik sebagai lembaga perbankan Indonesia dan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari tahun berdirinya hingga kini, laba yang dihasilkan terus saja meningkat. Selain itu juga, untuk menciptakan hubungan kerja yang baik antara nasabah dengan Mandiri, diciptakan suatu budaya yang di dalamnya ada trust, integrity, professionalism, customer focus, and excellence. Budaya ini diikuti oleh semua karyawan sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan bagi nasabah. Berikut merupakan 4 perbankan yang terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998 yang kemudian digabung menjadi Bank Mandiri. Yang pertama ada Bank Ekspor-Impor Indonesia. Bank ini berawal dari perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1824 yang kemudian pada tahun 1826 didirikan kantor di Batavia dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2. Pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit 2 dipecah menjadi 2 unit, yang salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit 2 Divisi Ekspor-Impor, yang akhirnya menjadi Bank Eksim, yaitu bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya ada Bank Dagang Negara, yaitu sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan, yang merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya, bank ini didirikan di Batavia atau di Jakarta pada tahun 1857. Kemudian pada tahun 1949 namanya berubah menjadi East Comto Bank, yang selanjutnya pada tahun 1960 bank ini dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara. Yang ketiga ada Bank Bumidaya. Bank ini didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah bank perusahaan Belanda menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959.
Pada tahun 1964, Chartered Bank sebelumnya adalah bank milik Inggris juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Kemudian pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 yang kemudian beralih menjadi Bank Bumidaya. Nah, bank yang keempat adalah Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Bank ini berawal dari Bank Industri Negara atau BIN, sebuah bank industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Kemudian Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata. Dengan fungsi dan layanan yang berbeda-beda, penggabungan keempat bank membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Hal ini dikarenakan munculnya perdebatan mengenai bank mana yang akan menjadi surviving bank yang dipertahankan untuk mengakuisisi bank lainnya. Dan pada akhirnya, pemerintah membuat terobosan baru untuk menggabungkan semuanya. Pemerintah menunjuk bank terbesar Jerman, yaitu Deutsche Bank, untuk membantu direksi Bank Mandiri mempercepat dan memuluskan proses integrasi keempat bank. Aset keempat bank yang kualitasnya dinilai baik atau cukup baik secara bertahap dipindahkan ke Bank Mandiri. Dan dalam periode itu juga dilakukan secara bertahap pengalihan-pengalihan atas operasional aset dan kewajiban. Kemudian kegiatan atau fungsi-fungsi operasional dari bank dan juga personalia ditargetkan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan demikian, keseluruhan pelayanan kepada para nasabah tetap dilakukan secara normal tanpa ada suatu gejolak ataupun suatu perubahan yang merepotkan nasabah. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri akhirnya berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system baru yang terintegrasi menggantikan core banking system dari keempat bank sebelumnya yang saling terpisah. Setelah itu, bank ini mulai memberikan layanan dan programnya kepada masyarakat baik itu tabungan, giro, deposito, prabayar, kartu kredit, dan KPR. Nah, kemudian apa saja yang menyebabkan keempat bank tersebut kemudian melakukan merger menjadi suatu bank BUMN terbesar, yaitu Bank Mandiri? Latar belakangnya yaitu adalah krisis moneter tahun 1998, di mana pada saat itu mata uang rupiah ambruk di bulan Juli 1998 dengan menyentuh level sangat terendah sebesar 14.965 rupiah per US dollar. Pada saat itu juga, banyak para debitur utamanya yang mana merupakan konglomerat, mereka tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank. Hal ini membuat bank dihadapkan pada kesulitan likuiditas akibat dari kredit macet yang terus membengkak yang terjadi pada perbankan nasional, di mana angkanya sudah mencapai 10,2 triliun rupiah. Dengan terjadinya penarikan uang di bank secara besar-besaran, kala itu hampir semua bank akhirnya mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini menjadikan bank-bank besar mengalami minus yang besar pada rasio kecukupan modalnya atau Capital Adequacy Ratio atau CAR, di mana CAR mereka juga melorot tajam tidak terelakkan, dan hal ini diawali dengan dilikuidasi yang diikuti pencabutan izin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997, yang diikuti dengan kebangkrutan bank-bank berikutnya yang tidak terhindarkan. Situasi krisis moneter yang berdampak pada industri perbankan ini juga memaksa keempat bank tersebut untuk mencari pinjaman ke luar negeri, salah satunya melalui lembaga internasional bernama International Monetary Fund atau IMF. Menurut liputan khusus perbankan, salah satu cara mereka mencari pinjaman ke luar negeri adalah yaitu dengan mewajibkan untuk melakukan merger dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi dari keempat bank tersebut yang mengalami tekanan dan juga mengalami kerugian pada saat krisis moneter. Nah, keempat bank yang melakukan merger menjadi PT Bank Mandiri ini di antara lain adalah Bank Eksim, Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, dan juga Bank Bapindo. Namun situasi keempat bank tersebut per tahun 1998 cukup mengenaskan, mengingat Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modalnya yang mayoritas menunjukkan angka yang negatif, diikuti dengan ketidakmampuannya untuk mencetak keuntungan, yang diindikasikan dari return on assets yang juga negatif. Rasio loan to deposit ratio yang menunjukkan di atas 110%
juga menunjukkan bahwa dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun bank ini lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, sehingga memungkinkan bank untuk menggunakan dana mahal seperti dana antar bank atau call money untuk membiayai kredit mereka. Berdasarkan rasio keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat bank ini memiliki tata kelola performa yang kurang baik. Upaya merger kemudian juga dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan bank milik negara ini melalui skema rekapitulasi atau penambahan modal. Sekaligus hal ini juga dilakukan untuk memperbaiki kinerja dari keempat bank tersebut. Bank Mandiri diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dan merger keempat bank ini dinamakan Mandiri oleh B.J. Habibie karena cita-citanya untuk membangun sebuah bank besar dengan kemandirian atau tidak bergantung pada pihak asing. Selanjutnya adalah proses merger yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Tipe merger yang dilakukan keempat bank menjadi Bank Mandiri adalah tipe horizontal merger, yaitu kombinasi dari dua atau lebih perusahaan yang sejenis pada industri yang sama. Seperti yang kita ketahui, Bank Mandiri merupakan gabungan dari Bank Eksim, Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, dan Bapindo. Keempat perusahaan ini adalah perusahaan dalam industri yang sama, yaitu perbankan. Penggabungan keempat bank ini menjadi Bank Mandiri termasuk ke dalam friendly merger, karena merger dilakukan dengan persetujuan manajemen perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Tata cara dan proses merger ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Proses merger Bank Mandiri dilakukan sejak tahun 1998 hingga 2001, mulai dari proses penggabungan nama, aset, modal, dan penjualan saham. Tata cara merger berdasarkan Pasal 11. Yang pertama, direksi bank yang menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana merger. Ayat kedua, usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger, alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang melakukan merger dan persyaratan merger, tata cara konversi saham, rancangan perubahan anggaran dasar, neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua bank yang melakukan merger, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing bank, antara lain neraca performa bank hasil merger, cara penyelesaian status karyawan bank, cara penyelesaian hak dan kewajiban bank, cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas, susunan gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris bank hasil merger, dan masih banyak lagi yang dapat teman-teman lihat pada slide. Pelaksanaan merger yang dilakukan oleh keempat bank menjadi PT Bank Mandiri telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR, sehingga secara legal proses merger telah selesai dan merger Bank Mandiri telah berlaku. Selanjutnya, kami akan membahas tentang subbab keempat, yaitu dampak merger. Sebelumnya, berikut kami sajikan tabel kinerja keuangan sebagai perbandingan sebelum dan setelah Bank Mandiri merger. Bank Mandiri dinilai menjadi salah satu perusahaan merger yang berhasil. Hal ini ditunjukkan dari kinerjanya yang semakin membaik setelah melakukan merger. Apabila dilihat dari aspek komponen aktiva, Bank Mandiri mengalami peningkatan aktiva setelah merger dan terus menunjukkan angka yang stabil hingga beberapa tahun berikutnya, seperti yang ditunjukkan di tabel. Dari aspek utang, tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan sebelum atau sesudah merger. Selanjutnya, dari aspek pendapatan, Bank Mandiri mengalami lonjakan pendapatan yang sangat signifikan bahkan hingga 2 kali lipat setelah merger dan terus meningkat hingga tahun ketiga setelah merger, dan mengalami sedikit penurunan namun dianggap masih stabil dan dapat kembali meningkat di tahun berikutnya. Dari komponen earning after tax, Bank Mandiri juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari yang sempat menyentuh angka negatif pada saat sebelum merger, hingga kini menjadi positif setelah merger, dan terus meningkat secara signifikan di setiap tahunnya. Selanjutnya, yang terakhir dari komponen modal, komponen ini mengalami peningkatan dari yang pernah menyentuh angka negatif di tahun 1998 yang artinya sebelum merger, dan meningkat sangat pesat setelah merger, dan terus stabil hingga tahun-tahun berikutnya.
Selanjutnya, beberapa dampak positif dari merger. Yang pertama, meningkatnya kinerja keuangan Bank Mandiri. Merger telah memberikan dampak positif bagi Bank Mandiri karena setelah merger, kinerja keuangan Bank Mandiri mengalami peningkatan di berbagai aspek keuangan sehingga Bank Mandiri dinilai telah bangkit dan dapat disebut sebagai bank sehat. Pemerintah berharap setelah dilakukan merger, Bank Mandiri dapat menjadi sebuah institusi perbankan yang lebih kuat dan meningkatkan perekonomian nasional secara makro di masa mendatang. Dalam menghadapi berbagai tantangan, Bank Mandiri telah melakukan berbagai upaya agar tetap menjadi perseroan yang kuat dan menjaga stabilitas kinerja dengan membentuk Special Asset Management untuk mengurus kredit macet agar dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Yang kedua, PT Bank Mandiri telah berhasil menempati peringkat pertama sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia dengan total aset mencapai 1,584,1 triliun. Peningkatan kinerja Bank Mandiri ini ditunjukkan dengan meningkatnya laba operasional yang dibantu oleh meningkatnya operating income dan pendapatan bunga bersih. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mandiri. Dengan adanya merger, maka kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mandiri terus meningkat karena Bank Mandiri telah dinilai menjadi bank yang sehat. Bank Mandiri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggannya yang hampir mencapai 25 juta nasabah dengan cara pengembangan kantor cabang dan pengembangan program layanan analisa tingkat lanjut untuk menganalisis data nasabah sehingga dapat menentukan dan membuat prediksi tentang kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, Bank Mandiri tercatat sudah memiliki lebih dari 2.000 kantor cabang, serta memiliki lebih dari 3.000 unit ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir, selanjutnya, merger juga berdampak positif bagi Bank Mandiri karena meningkatkan keunggulan market power dalam persaingan. Dengan adanya merger dengan menggabungkan 4 bank sekaligus, maka dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga dari produk perbankan yang beredar di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya merger. Salah satu dampak negatif dari merger adalah pengurangan karyawan secara sepihak. Saat itu, Bank Mandiri memangkas hampir 70% dari total karyawannya. Di tahun 2000, Bank Mandiri diperkirakan memiliki kira-kira 26.500 karyawan, namun hanya sekitar 7.000 karyawan yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Sehingga sekitar 18.000 karyawan harus terpaksa kehilangan profesinya. Bank Mandiri melakukan seleksi karyawan dengan menggunakan 4 tahapan tes yaitu aptitude test, know-how interview, competency interview, dan final interview. Namun walaupun telah dilakukan dengan sistematis, namun pemotongan karyawan ini tetap menjadi polemik yang besar. Selain masalah pengurangan karyawan, merger yang dilakukan Bank Mandiri ternyata menimbulkan polemik lain terkait pembayaran pesangon. Saat itu, beberapa karyawan yang kehilangan kerja mengaku tidak memperoleh pesangon, sehingga mantan karyawan yang bergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai Peserta Pensiunan Sukarela BDN mengangkat polemik ini hingga ke ranah nasional dengan mendesak Komisi Pemberantas Korupsi untuk menyelidiki kasus ini karena diduga telah melakukan korupsi penggelapan uang dana cadangan pesangon untuk mantan pegawai Bank Dagang Negara yang bernilai sekitar 125,19 miliar. Setelah melakukan berbagai hambatan dan polemik, saat ini Bank Mandiri masih eksis untuk melayani kebutuhan terkait perbankan di tengah masyarakat. Tercatat hingga 2019, Bank Mandiri diperkirakan telah memiliki lebih dari 39.000 karyawan yang tersebar di seluruh cabangnya yang berada di Indonesia. Karena merger memiliki 2 dampak yaitu dampak positif dan negatif, maka Bank Mandiri sadar bahwa Bank Mandiri harus memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah, yaitu perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan perlindungan pada nasabah supaya keduanya tidak mengalami kerugian saat terjadi merger di Bank Mandiri. Kesimpulan dari kasus merger Bank Mandiri ini adalah Bank Mandiri berdiri atas dasar program pemerintah ketika Indonesia berada di ujung krisis ekonomi, yang pada 31 Juli tahun 1999 melakukan peleburan dengan 4 bank yang terkena dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1977 hingga 1998, yakni Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO. Alasan dilakukannya merger salah satunya disebabkan karena krisis moneter pada tahun 1998 di mana para debitur tidak dapat membayar kewajibannya ke bank dan membengkaknya kredit macet sehingga berbagai bank mengalami minus besar dan mengalami likuidasi. Keempat bank yang melakukan peleburan dengan Bank Mandiri sebelumnya memiliki kondisi finansial yang buruk,
seperti rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR dan ROA yang negatif, dan juga rasio LDR yang lebih besar dari 110%. Sehingga upaya merger dilakukan untuk menyelamatkan bank sekaligus untuk memperbaiki kinerja. Pada proses merger tersebut dilakukan dengan menggunakan tipe horizontal merger dan juga friendly merger yang sejalan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Proses merger tersebut berlangsung dari tahun 1998 hingga tahun 2001. Kemudian, merger yang dilakukan menimbulkan dampak yang positif dan juga negatif. Dampak positifnya adanya peningkatan kinerja keuangan Bank Mandiri, menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia, dan juga hal-hal yang lainnya. Kemudian merger ini juga menimbulkan dampak yang negatif, yaitu adanya pemangkasan hampir 70% karyawan yang dilakukan oleh Bank Mandiri secara sepihak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga memberikan manfaat bagi yang mendengarkan dan terima kasih untuk perhatiannya.